Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua karunia-Nya serta kenikmatannya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Gus Li melanjutkan, untuk terlebih dahulu Gus Li selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada, untuk terlebih dahulu marilah kita sama-sama menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini tema yang akan Gus Li bahas adalah tentang kedahsyatan atau satu buah rahasia di balik surah Al-Fatihah yang mungkin selama ini tidak saudara-saudaraku ketahui, atau mungkin bisa jadi pernah mengetahui tadi atau terlupakan. Nah, di sini bisa nanti saudaraku praktekkan apa yang akan gue sampaikan ini, saudaraku. Jadi nggak perlu lagi kita harus pusing-pusing, bingung-bingung mencari dengan cara ini, cara itu, segala sesuatu sudah dilakukan. Ya tentunya sama-sama kita ketahui tidak semuanya apa yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita bermunajat kepada Allah, itu semuanya dikabulkan. Karena pada hakikatnya Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang kita minta. Nah, insya Allah dengan sedikit amalan yang akan Gus Li bahas ini nanti, saudara bisa mempraktekannya. Katakanlah saat ini saudaraku sedang memiliki hutang, berapapun itu jumlahnya saudaraku, gak usahlah bingung lagi ya. Karena tidak cukup namanya hutang, hanya cukup ditangisi, ya, diratapi. Dan biasanya apa yang terjadi? Tidurnya udah mulai terganggu, kurang istirahat, makan pun sudah tidak enak, tidur pun sudah tidak nyenyak. Nah, karena itu kan berdampak pada kesehatan kita sendiri, akhirnya menangis dan sebagainya. Jadi saudaraku, hentikan hal-hal yang kira-kira tidak ada untungnya. Nah, nanti akan Gus Li jelaskan satu persatu bagaimana caranya meminta kepada Allah, hanya cukup menggunakan surah Al-Fatihah dengan cara seperti yang Gus Li bahas nanti. Apakah hanya masalah untuk hutang piutang saja, Gus? Tidak. Bisa jadi mungkin saat ini saudara-saudaraku yang belum memiliki rumah, atau masih mengontrak, atau masih ikut keluarga atau orang tua. Manusiawi kalau kita sebagai manusia, saudaraku, menginginkan punya rumah sendiri. Dan bagi yang punya rumah, mungkin mohon maaf, rumahnya masih dalam keadaan yang apa adanya, ingin memiliki rumah yang layak huni, ataupun rumah yang mewah sekalipun. Tidak ada yang melarang kok, itu sah-sah saja. Hak saudara-saudaraku semuanya untuk meminta, tapi ingat hanya kepada Allah. Kita kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini, semua ada yang di bumi ini, itu adalah milik Allah, dan itu ciptakan untuk semua hamba-hambanya yang ada di dunia ini. Kita pun berhak untuk memilikinya. Namun bagaimana caranya? Di sini juga nanti akan Gus Li bahas. Atau mungkin yang saat ini sedang memiliki kendaraan motor, pengen memiliki mobil, atau bisa jadi mungkin punya mobil, maaf ya, mobilnya mungkin tahun-tahun edisi lama, pengen memiliki mobil edisi terbaru, ya, mobil-mobil yang ya ternama lah, katakanlah dari level-levelnya Pajero, Fortuner, Alphard, Ferrari, Mercedes, Benz, dan sebagainya. Yaitu hal yang wajar juga kalau kita ingin memilikinya, ya.
Mungkin yang saat ini punya usahanya bangkrut, pilot, segi perusahaan besar sampai skala besar sampai skala kecil, pengen mendongkar omsetnya, sudah berusaha dengan segala cara tapi belum menemukan hasil. Nah, di sini amalannya nanti insya Allah akan sangat simpel saudaraku. Dengan satu catatan, tolong Gusli garis bawahi, biasakan untuk menyimak, mendengar atau menonton video ini hingga selesai. Itu dari awal. Jangan di skip-skip, jangan dilompat-lompat. Untuk apa? Agar apa nantinya yang Gusli sampaikan ini bisa saudaraku pahami. Jadi jangan diambil intisarinya saja tapi tidak tahu tanpa mempelajari dasarnya. Ini sangat disayangkan saudaraku, ya. Baiklah sahabat jalan surga dimanapun saja berada di rahmatul Allah. Jadi begini saudaraku, kita singkat saja. Kalau saat ini saudaraku sedang menginginkan melunasi hutang, berapapun jumlah hutangnya, mau 1 miliar, mau 2 miliar, mau 3 miliar, mau 100 juta ataupun 100.000 sekalipun, atau sedang ingin memiliki mobil, katakanlah mobilnya mobil dari levelnya Honda Jazz, mobil Avanza, mobil Alfa, ya, mobil Pajero dan sebagainya. Ada lagi mungkin yang keinginannya ingin memiliki rumah yang sangat megah, yang mewah. Ada juga saat ini memiliki usaha, ingin segera usahanya bangkit dari keterpurukan yang mungkin sudah kolab. Ada juga mungkin yang saat ini belum menemukan jodoh untuk berumah tangga. Ada juga yang saat ini mungkin sedang sakit, apapun jenis sakitnya. Silahkan saudaraku, nggak usah ditunggu lagi, nggak usah ditunda lagi. Setelah saudaraku mendengarkan audio dari Gusli ini, silahkan dipraktekkan, ya, dengan satu catatan tadi, diperhatikan dari awal hingga selesai, dipahami, dihafalkan. Setelah dipahami, nanti baru dipraktekkan. Sangat simpel kok saudaraku, hanya surah Al-Fatihah, ya kan? Semua umat muslim Gusli rasa pasti paham, ya. Surah Fatihah, namun begitu ada tata caranya. Ini perlu digarisbawahi. Tata caranya itu dibaca hanya cukup di saat pagi hari dan sore hari saja. Artinya setelah matahari terbit dan sebelum matahari terbenam atau tenggelam. Baiklah, sekarang boleh dicatat, boleh direkam, atau video ini nanti diputar ulang kembali supaya saudaraku bisa lebih paham dengan apa yang Gusli sampaikan ini, ya. Jadi begini saudaraku, mulai saat ini, mulai besok pagi setelah saudaraku terbangun dari tidur, itu segera mandi. Itulah yang pertama, mandi dulu, itu akan lebih baik. Kemudian bersuci saudaraku, bersuci atau berwudu terlebih dahulu. Kemudian gunakan pakaian yang bersih, tidak harus mewah, tapi artinya pakaian yang bersih dan yang pantas. Karena apa? Kita menghadap sama manusia saja menggunakan pakaian yang bersih dan pantas, apalagi kita menghadap Allah. Kan begitu logikanya, ya, itu dipahami. Kemudian saudaraku keluar rumah, usahakan mau di posisi manapun boleh, mau di samping rumah, di depan rumah, di belakang rumah, mau di atas rumah pun silahkan saja, sah-sah saja. Yang penting usahakan saudaraku bisa menghadap ke timur, menghadap ke matahari terbit. Itu terbit matahari itu biasanya durasinya antara jam 6 pagi sampai jam setengah 8 pagi, itu paling lambat, itu sedang bagus-bagusnya. Kalau jamnya itu sama saja, tapi kalau mau mengikuti saran dari Gusli, versi yang terbaik yang selalu Gusli gunakan, itu bisa dimulai dari setengah 7 sampai setengah 8, antara jarak itulah. Nah saudaraku silahkan berposisi berdiri menghadap ke timur, ke arah matahari terbit tadi. Kemudian apa dilakukan Gus? Nah, jadi langkah pertama langsung saja berdiri menghadap ke timur tadi sambil melihat matahari. Bertawasul dulu saudaraku, ya. Bertawasul terlebih dahulu atau hadiahkan Al-Fatihah. Yang pertama khususnya untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bertawasul menghadiahkan Al-Fatihah itu untuk diri kita sendiri, ya. Setelah itu selesai,
saudaraku wajib membaca syahadat sebanyak 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dibaca 3 kali. Setelah syahadatnya dibaca 3 kali saudaraku, kemudian saudaraku membaca surah Al-Fatihah. Masih dalam posisi berdiri ya, sambil menghadap ke timur sambil memandang matahari terbit tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai di sini stop saudaraku. Pada bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saudaraku berhenti. Lalu berdoa meminta kepada Allah apa yang kamu minta saat ini. Namun begitu, kita juga harus introspeksi diri, sadar diri, jangan kemaruk, jangan rakus. Jadi satu-satu saudaraku, kalau saat ini sedang membutuhkan uang, ya Allah, hamba mohon lunaskan hutangku senilai 1 miliar. Ya sudah, minta dilunaskan hutangnya saja 1 miliar. Ternyata hajat kita bukan masalah hutang. Pengen punya rumah, ya Allah, aku ingin memiliki rumah seharga 1 miliar atau 10 miliar atau berapapun, silakan sebutkan. Sah-sah saja. Kita minta bukan kepada sama manusia, kita minta kepada Allah. Ya Allah, aku ingin memiliki kendaraan, mobil, sebutkan jenisnya. Mobil Pajero warna hitam tahun 2023, edisi terbaru ya Allah. Begitu. Mau minta istri, mau minta suami, ya sebutkan juga. Tapi ingat, dalam 1 kali doa kita hanya, lebih bagusnya ya kalau menurut saran Gusli, cukup 1 doa saja dulu. Nanti kalau sudah terkabul atau sudah terijabah, kita ulangi dengan yang sama dengan doa yang lain lagi ya. Jadi artinya sudah paham ya. Setelah membaca surah Al-Fatihah pada bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti kemudian berdoa sesuai dengan permintaan kita. Setelah itu bagaimana Gus? Sudah. Ya, setelah berdoa tutup dengan amin amin ya rabbal alamin. Sudah, artinya selesai. Nah, lalu apa lagi yang harus dilakukan Gusli? Nah, nanti saudaraku, sebelum matahari terbit harus dipahami nih. Sebelum matahari terbit itu biasanya kan antara jam 6 atau jam 6 lebih matahari sudah mulai terbenam itu. Nah, sebelum matahari terbenam, saudaraku harus bersuci terlebih dahulu ya, bersuci dari hadas kecil maupun besar, menggunakan pakaian rapi juga. Jadi durasi jamnya itu bisa dimulai dari jam 5, setengah 6 atau sampai jam 6 sebelum berkumandangnya azan maghrib. Tapi kalau saudaraku menanyakan yang terbaiknya di saat jam berapa Gusli, jam tidak bisa menjadikan acuan, tidak bisa menentukan. Yang bisa menentukan adalah coba saudaraku keluar rumah, boleh dari sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah, atas rumah, silahkan saja. Silahkan menghadap ke barat. Perhatikan matahari itu. Jika matahari itu akan tenggelam sebentar lagi, sedikit lagi mau tenggelam, itulah adalah saat yang paling terbaik. Ya, matahari hampir terbenam, masih kelihatan, tapi sudah mau hampir terbenam, itulah saat yang terbaik. Lalu apa yang dilakukan Gus? Saudaraku menghadap ke kiblat setelah bersuci atau berwudu tadi, berdiri menghadap ke kiblat, tinggal tidak perlu bertawasul lagi saudaraku, langsung membaca syahadat ya, artinya tidak bertawasul lagi karena bertawasulnya sudah tadi pagi atau di saat kita menyongsong matahari terbit. Ini kan sore hari, kita mengerjakannya sebelum matahari terbenam. Jadi langsung membaca diawali dengan syahadat 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dibaca 3 kali saudaraku. Setelah kita bersyahadat 3 kali, dilanjutkan dengan berdoa. Berdoanya apa? Berdoanya sama dengan yang tadi pagi. Contohnya di tadi pagi waktu matahari terbit kita minta mobil Pajero warna hitam, edisi terbaru keluaran tahun 2023. Ya sudah, berarti sore harinya juga harus meminta doa dengan yang sama, minta mobil Pajero juga. Kalau paginya kita minta uang 1 miliar, ya sorenya harus sama, minta uang 1 miliar juga. Ya, jadi gue ulangi.
setelah kita berdiri menghadap ke barat, menghadap ke matahari yang terbenam tadi itu, membaca 2 kalimat syahadat itu 3 kali, kemudian langsung berdoa. Setelah berdoa dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah. Nah, di sini yang menariknya, membaca surah Al-Fatihahnya tidak harus dari awal lagi. Jadi begini membacanya, setelah 2 kalimat syahadat, kemudian kita berdoa, kemudian kita tinggal menyambung surah Al-Fatihah yang kita baca tadi pagi. Tadi pagi kita bacanya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian berdoa. Artinya stop kan sampai di situ pagi hari tadi. Masih ada kelanjutannya enggak? Masih. Kita lanjutkan baca di sore hari ini tadi. Setelah kita membaca 2 kalimat syahadat 3 kali, kemudian berdoa, dilanjutkan dengan lanjutan surah Al-Fatihah yang terpotong dari pagi. Yang mana? Nah, kalau tadi berhenti pada bagian pagi tadi, berhenti pada bagian iya karena budu ikan stain. Nah, kemudian kita di sore harinya cukup membaca dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Ya. Jadi tugas saudara-saudaraku, di saat matahari sebelum terbenam, cukup langsung berdiri menghadap ke barat sambil memandang matahari yang terbenam, membaca 2 kalimat syahadat 3 kali, kemudian berdoa. Setelah berdoa dilanjutkan dengan membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selesai saudaraku, ya. Dan itu berapa hari harus dilaksanakan Gusli? Saran Gusli, jangan pakai hitung-hitungan, jangan pakai target, ya. Malulah kita sama Allah. Kita bekerja saja untuk mendapatkan hasil, untuk menerima gaji. Harus bekerja dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 30, baru kemudian nanti di tanggal 1 bulan depan baru menemukan hasil. Itu pun hanya hitungan sedikit. Ini kita minta Allah dengan nilai yang besar, artinya ya lakukanlah secara istiqomah saudaraku. Secara istiqomah, diniatkan hanya kepada Allah, penuh dengan keikhlasan, dengan hati dan keyakinanmu, yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kalian hajatkan saat ini diijabah oleh Allah. Nah, itu kata kuncinya. Nah, jadi boleh mau 1 minggu dilakukan terus seperti itu, mau 1 bulan boleh. Nanti lihatlah pada akhirnya, ya, lihatlah pada akhirnya akan ada suatu keajaiban, akan ada suatu pertolongan yang membuat saudaraku terkejut dengan sendirinya. Ternyata apa saudaraku kerjakan ini sesuai dengan apa yang menjadi harapan saudaraku semuanya. Kalau Gusli secara pribadi pernah mengamalkan ini, hanya butuh waktu tidak lebih dari 7 pagi 7 sore terkabul pernah, 3 hari pun pernah. Tapi pernah juga sampai di bilangan angka 21 hari. Artinya tolak ukurnya bukan kita yang bisa menentukan. Tolak ukurnya kita sebagai manusia hanya menjalankan syariat, tapi semuanya itu akan terijabah tentunya hanya atas izin dan kehendak Allah, dan hanya Allah yang tahu kapan waktu yang terbaik, apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi hajat kita itu akan dikabulkan. Ya, itu harus dipahami. Nah, Gusli rasa sangat mudah, sangat simpel saudaraku ya untuk diamalkan. Tidak ada yang menyulitkan, tidak ada yang memberatkan, dan silahkan setelah mendengarkan audio dan video ini silahkan diamalkan. Itu sedikit saja dari Gusli. Dan sedikit pesan terakhir, khususnya untuk para pendatang baru yang baru saja menemukan channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini, dan yang baru bergabung di video ini, agar kedepannya dalam mengamalkan amalan yang Gusli sampaikan ini bisa lebih bermanfaat, lebih mustajab, dan menjadi berkah untuk saudaraku semuanya. Nanti saudaraku bisa membantu Gusli untuk membangun dan membesarkan Jalan Surga ini supaya kedepannya bisa bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan membagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dengan begitu, insya Allah apa yang saudaraku lakukan itu adalah suatu amal ibadah untuk saudaraku itu sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam kata, ucapan yang baik Gusli sengaja tidak sengaja.
Karena pada dasarnya sama-sama kita ketahui, kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tak lupa, Gusli juga ucapkan ribuan terima kasih untuk seluruh saudaraku dimanapun saja berada, khususnya para saudaraku yang selalu setia menyaksikan, menonton, dan mendengarkan video dan audio yang ada di channel Jalan Surga ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Gusli ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan diri meluangkan waktunya. Tidak lebih tidak bukan, tujuan Gusli menyampaikan semuanya ini untuk kebaikan kita bersama, dan harapan Gusli semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di akhir kata Gusli akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.